teman-teman di sini mungkin yang akan melakukan perjalanan umroh atau naik haji, biasanya akan diwajibkan untuk vaksinasi meningitis. Oh, vaksin Ya, karena itu memang meningitis. sudah diwajibkan dari pemerintahnya dan sudah menjadi peraturan. Halo Indonesia, halo sahabat Indrayana. Welcome back to podcast sahabat Indrayana again. Pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Ardhito, spesialis kedokteran penerbangan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini dok? Pagi ini sehat, kabar baik, lancar. Alhamdulillah. Nah sahabat Indrayana, topik kali ini dok kita bahas tentang apa sih hubungan vaksin pada saat kita melakukan penerbangan. Nah, ini kita akan bahas tuntas bersama dengan Dr. Ardhito. Dok, ngomong-ngomong tentang vaksin nih dok, kan kalau kita bicara orang awam butuhnya vaksin, misalkan vaksin COVID, ya kan dok ya, vaksin imunisasi pada saat bayi. Kok ada dok beberapa artikel atau jurnal yang menyatakan perlu vaksin pada saat perjalanan, apalagi kalau perjalanan jauh misalkan dok. Ini kita bahas dulu ya, vaksin yang dibutuhkan pada saat penerbangan apa nih dok, dan apa nih vaksin yang dimaksudkan pada saat kita penerbangan, silahkan dok. Baik, terima kasih mungkin Mas. Jadi mungkin untuk vaksinasi sendiri ya, pada konsep dasarnya kan dia itu semacam suatu metode pencegahan atau preventif untuk mencegah supaya tidak terkena penyakit. Nah, kalau untuk perjalanan sendiri sebenarnya resiko yang paling tinggi salah satunya adalah kemungkinan terinfeksi penyakit pada saat di luar, terutama kalau misalkan kita tidak berada di tempat asal kita yang pada umumnya di sini ya. Misalkan kita contoh di sini kita di Indonesia, kemudian kita akan melakukan perjalanan ke tempat lain yang asing, berbeda kondisi iklim, berbeda kondisi cuaca, kemudian situasi lingkungan, kemudian ada situasi kota atau pedesaan atau pedalaman. Nah, itu semua pasti memiliki mikroba, bakteri, virus, jamur yang berbeda antar geografis wilayahnya. Nah, mengapa kita perlu vaksin? Supaya kita itu bisa mencegah kemungkinan terjadinya risiko terinfeksi di tempat lain itu. Karena mungkin di sini kita aman-aman saja, tapi ternyata di tempat yang baru ada mereka resiko infeksi penyakit tertentu lebih tinggi sehingga harus dilindungi dengan vaksin. Oke, nah ngomong-ngomong nih dok, adalah pencegahan. Vaksin diupayakan untuk mencegah kita dari perlindungan virus, bakteri, dan lain-lain. Nah jenisnya apa nih dok? Kalau kita kan waktu kecil dulu tuh kita divaksin campak lah, dan lain-lain. Nah kalau di sini jenisnya apa saja kira-kira dok yang perlu dilakukan penyuntikan vaksin? Baik, jadi kalau misalkan untuk vaksinasi pada perjalanan, fokusnya adalah bagaimana kita mencegah penyakit-penyakit yang mungkin beresiko menular lewat vektor atau kondisi tertentu ya. Misalkan contohnya di sini penyakit-penyakit yang mudah menular lewat udara. Contohnya seperti COVID kemarin ya. COVID ya dok? Ya, itu salah satu contoh yang paling mudah yang ternyata itu membuktikan bahwa efek vaksinasi itu sangat penting dan berguna untuk mencegah penyebaran penyakit. Kemudian penyakit-penyakit lain juga ada seperti influenza, kemudian ada pneumonia. Itu jenis penyakit yang bisa menular lewat penyebaran udara. Nah, itu salah satu yang bisa dicegah juga dengan vaksin. Kemudian jenis lain mungkin ada seperti dari vektor-vektor, contohnya mungkin dari nyamuk. Ya, seperti yang sekarang yang terbaru ada vaksin demam berdarah ya. Ya, demam berdarah itu termasuk hal yang bisa dicegah juga dengan vaksin. Kemudian juga yang beberapa contoh penyakit dari nyamuk itu seperti dari demam kuning, yellow fever, itu juga termasuk disebabkan oleh nyamuk, sehingga itu bisa dicegah dari vaksin juga. Oke, berarti memang ada beberapa ya, mulai dari tadi udara, mulai dari tadi nyamuk juga, yang karena memang berbeda dari tempat kita asal. Jadi mungkin untuk melindungi kita dari jangkauan tersebut, kita dilakukan vaksin untuk menjaga keamanan dan kesehatan kita. Begitu ya dokter ya. Nah ngomong-ngomong ini tentang vaksin dok, apakah setiap kita melakukan penerbangan harus divaksin atau ada syarat perjalanannya? Misalkan
vaksinnya hanya dibutuhkan untuk perjalanan domestik mungkin atau internasional atau mungkin seperti apa dokter? Boleh diterangkan dok? Jadi secara garis besar sebenarnya kalau untuk kewajiban vaksin itu masih sangat terbatas untuk tempat-tempat tertentu yang mewajibkan. Contohnya misalkan pada Saudi, teman-teman di sini mungkin akan melakukan perjalanan umroh atau naik haji, biasanya dimintakan diwajibkan untuk vaksinasi meningitis. Oh, Ya, karena itu memang sudah diwajibkan dari pemerintahnya dan sudah menjadi peraturan. Kemudian tempat-tempat lain yang sudah mulai mewajibkan, contohnya seperti di daerah Afrika Tengah, kemudian juga di daerah Amerika Selatan, itu ada beberapa yang mulai sudah mewajibkan untuk vaksinasi yellow fever. Nah, itu juga termasuk kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan. Nah, lalu bagaimana dengan jenis-jenis yang lainnya ya? Ya, seperti kayak pneumonia, influenza, dengue, dan sebagainya. Ya, memang sampai saat ini belum ada aturan yang mewajibkan untuk mereka harus untuk bisa sebelum masuk ke negara tersebut, itu harus ada vaksin tersebut. Tapi kita lebih untuk kesadaran pribadi mandiri, pencegah supaya mereka, para teman-teman di sini yang akan melakukan perjalanan jangan sampai terkena penyakit. Ya, kita memang sarankan baiknya mendapatkan vaksinasi tersebut. Oke. Jadi memang dari saran Dr. Ardhito nih selaku spesialis kedokteran penerbangan penting banget melakukan pencegahan daripada mengobati ya dokter ya, daripada sudah terkena ya kan dok, lebih baik kita mencegah hal-hal dengan vaksinasi dan juga untuk membantu kita untuk menikmati perjalanan begitu ya dokter ya. Iya, Karena kita divaksin sudah, nyaman sudah, penerbangan pasti lancar dan juga di sana juga bisa melakukan aktivitas ya begitu ya dokter ya. Iya. Nah, bicara tentang jika tidak divaksin dok, kalau kita berpergian ke tempat-tempat yang dokter sebutkan tadi ada Arab Saudi, ada Afrika dan Amerika Tengah, itu apa yang bisa didapatkan ke pasien atau customer kita jika pergi melakukan penerbangan tanpa melakukan vaksin? Kira-kira bahayanya seperti apa dokter? Jadi untuk bahaya apabila tidak divaksin, tentu saja resiko infeksi pasti akan meningkat. Terutama karena di sana termasuk daerah yang endemis terhadap penyakit tersebut. Kemungkinan juga seperti tadi penyebaran penyakit yang mudah menyebar lewat udara kan, itu kita tidak tahu kita bertemu dengan siapa saat di bandara, kemudian saat di hotel di sana atau di tempat berkumpul dengan orang-orang lain, itu kita tidak tahu kondisi penyakit mereka masing-masing. Ya kalau misalkan tidak divaksin, ya resiko untuk terkena infeksi itu meningkat pasti. Oke, jadi memang resiko tinggi infeksi ya dokter ya yang meningkat kalau jika kita tidak melakukan vaksin. Pertanyaan berikutnya dokter, di mana kita peroleh vaksin ini dok? Jadi untuk memperoleh vaksinasi untuk khusus perjalanan biasanya bisa didapatkan di berbagai tempat. Salah satu contohnya tentu saja di Klinik Indrajana ini. Oke, jadi teman-teman yang ingin melakukan penerbangan yang membutuhkan vaksin langsung saja ke klinik utama Dr. Indrayana bertemu langsung dengan Dr. Ardhito, spesialis kedokteran penerbangan. Berikutnya dok, yang paling saya tanya adalah dok, gimana cara tips supaya aman dalam melakukan perjalanan termasuk pembelian vaksin? Silakan. Baik. Jadi fokus kalau untuk pencegahan infeksi kita ya, kalau untuk tips-tips dalam perjalanan, pastinya yang utama selain vaksinasi adalah mencegah supaya jangan sampai mengalami infeksi tersebut. Yang pertama kita mungkin untuk mencegah penyebaran lewat udara bisa dengan menggunakan masker pada saat melakukan perjalanan. Kemudian juga lakukan kegiatan untuk hidup bersih dan sehat dengan menjaga kebersihan pribadi. Contohnya mungkin seperti sering cuci tangan setelah memegang sesuatu, kemudian kurangi jangan terlalu banyak memegang daerah wajah muka, karena itu untuk kemungkinan infeksi paling besar kalau misalkan tangan menyentuh wajah. Kemudian juga perhatikan juga untuk makanan dan minuman yang ada diberikan di sana. Kalau misalkan ada berbau aneh-aneh ataupun ada berwarna atau berasa yang aneh, sebaiknya jangan dimakan. Dan memang pastinya kita kebiasaan makan di sini dan tempat lain bisa berbeda ya. Mungkin di sana ada yang perlu melakukan tertentu atau ada campuran tertentu yang tidak cocok dengan kita. Yaitu yang bisa meningkatkan resiko kemungkinan infeksi atau jadi mengalami penyakit seperti contohnya diare tiba-tiba itu bisa terjadi pada orang-orang yang makanannya tidak terjaga. Oke, terima kasih loh dok. Tips-tipsnya sangat-sangat bisa dilaksanakan dan diterapkan karena bentuk preventif lebih
bagus diterapkan daripada kita mengobati ya sahabat Indriana. Jika memang pencegahan lebih baik, ayo kita laksanakan bersama-sama. Ini dok, kesimpulan dari betapa pentingnya vaksin dalam penerbangan. Silahkan dok. Jadi pentingnya untuk vaksinasi itu sendiri adalah bagaimana supaya kita meminimalisir jangan sampai terjadi infeksi pada saat penerbangan. Karena kalau misalkan sampai sakit, itu yang tentu saja pertama bisa mengganggu perjalanan Anda masing-masing. Yang kedua, Anda juga harus mulai memikirkan resiko yang mungkin diterima dari keluarga atau teman-teman Anda. Kalau misalkan Anda membawa infeksi atau bakteri, yaitu resiko baru yang bisa menyebar, yang bisa mengenai orang lain juga. Jadi itulah mengapa pentingnya vaksinasi untuk dilakukan, terutama kalau misalkan kita mengunjungi daerah-daerah yang baru. Oke, terima kasih Dr. Adito atas edukasi pada hari ini. Teman-teman yang suka dengan edukasi kita, tolong bantu kita untuk like, komen, dan share sebanyak lainnya ke teman dan keluarga dan sahabat Indriana yang lain sehingga kami semakin semangat untuk mengedukasi sahabat Indriana di rumah. Demikian dokter, terima kasih atas hari ini. Semoga informasi yang terupdate ini bisa sampai ke sahabat Indriana dan bermanfaat untuk sahabat Indriana. Begitu ya dokter ya? Yep. Oke, berikutnya kita akan berjumpa dengan topik-topik yang sangat menarik. Demikian podcast hari ini, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah. Dadah.